Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Damanik Vision. Di video kali ini, kita akan bahas sasis Mercedes-Benz 1521. Sasis ini adalah sasis yang sudah melegenda. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sasis dengan nama kode resmi OA1521 ini sudah berusia sekitar 25 tahun, namun masih banyak diandalkan oleh operator bis dan beroperasi hingga sekarang. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana tangguhnya Mercy yang diberi julukan kuler jahat ini. Nah, sekarang mari kita bahas apa rahasia yang membuat sasis Mercedes-Benz 1521 ini masih terasa spesial sampai sekarang. Oleh karena itu simak video ini sampai akhir. Sasis OH1521 ini sendiri diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1996 lalu dan pada saat itu hadir sebagai penerus dan pengembangan lebih lanjut dari sasis seri OH1518 sebelumnya. Di saat itu juga menjadi waktu yang tepat bagi Mercedes-Benz Indonesia untuk mengeluarkan produk sasis baru dengan mesin yang lebih bertenaga lagi, lantaran kompetitor sekelasnya yang berasal dari Jepang sudah dibekali mesin bertenaga besar semua. Seperti Hino RK Turbo yang memiliki tenaga 200 PS, Mitsubishi RM, dan lain-lain. Oleh karena itu, sejak pertama kali muncul sasis Mercedes-Benz OH1521 ini, langsung mendapat sambutan yang hangat dari pasar Indonesia. Karena dianggap memiliki perpaduan yang lengkap berkat mesin yang bertenaga dan suspensi yang nyaman khas Mercedes-Benz yang membuat sasis ini sangat laris di pasaran. Jadi bisa dikatakan Mercy Cooler ini merupakan sasis yang paling legendaris dan paling berkesan di antara sasis Mercy generasi sebelumnya seperti OH1113 Prima dan juga OH1518 King. Bahkan ketika rilis seri sasis yang lebih baru yakni seri OH1525 dan 1526, masih banyak juga operator maupun penumpang bis yang setia dengan sasis Mercy Cooler ini. Mungkin beberapa spesifikasi ini yang membuat sasis dengan julukan kuler jahat masih menjadi favorit banyak orang. Mulai dari dapur pacunya yang dinilai bandal dan bertenaga. Sasis Mercy OH1521 ini dibekali mesin diesel berkode OM366LA yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari mesin yang digunakan oleh seri sasis sebelumnya. Pada versi mesin cooler ini, Mercy melakukan beberapa pengembangan seperti penggunaan camshaft tipe OHC, serta ada penambahan perangkat intercooler sehingga tenaga mesin bisa lebih terdongkrak. Dengan segala pengembangannya, mesin cooler jahat ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 210 horsepower pada 2600 rpm dan torsi maksimal sebesar 660 Nm pada 1400 rpm. Selain itu, mesin milik 1521 ini juga teknologinya masih terbilang konvensional, jadi belum ada piranti elektronik yang mengatur dan membantu pengoperasian mesinnya. Tentu hal ini membuat perawatan dari mesin menjadi lebih mudah, bahkan tidak sedikit juga supir atau kru yang sudah biasa memperbaiki mesin sasis ini ketika terjadi trouble pada saat di perjalanan. Karena hal ini juga yang membuat mesin Mercy Cooler ini menjadi sangat bandel dan tahan meski beroperasi dengan jarak yang sangat jauh layaknya unit-unit milik peta antar lintas Sumatera. Selanjutnya, suspensi yang diusungnya dianggap memiliki rasa bantingan terbaik bahkan hingga sekarang ini.
Sasis Mercy 1521 ini masih menggunakan suspensi tipe leaf spring atau model per daun. Meski dianggap sebagai teknologi suspensi yang basic, namun suspensi tipe ini memiliki durability yang sangat baik. Maka tidak heran jika sasis ini sangat diandalkan oleh para operator bis Sumatera dan tetap kuat melibas segala medan jalan yang ada di sini. Banyak orang juga setuju jika bantingan dari suspensi Mercy Cooler ini memiliki rasa yang empuk serta nyaman dan tak ada bis yang bersuspensi leaf spring yang bisa menandinginya. Rasa bantingannya tidak keras, namun tidak terlalu empuk hingga mengayun, juga jadi rasanya terkesan lebih lembut dan enteng saja saat melaju di jalanan. Rasa bantingan dari leaf spring ini juga tidak akan membuat penumpang mudah merasa mual. Bahkan saya rasa suspensi Mercy Cooler ini lebih nyaman dibanding beberapa sasis yang sudah menggunakan suspensi udara. Meski begitu, suspensi leaf spring tetap memiliki kekurangan di suara yang dihasilkan dari gesekan antara daun-daun suspensi. Terlebih saat melewati jalanan yang bergelombang atau berlubang akan muncul suara decitan yang menjadi khas suspensi leaf spring. Selanjutnya, karena tipis sasis yang digunakan bisa dibilang sangat kuat dan kokoh. Sasis Mercy 1521 ini masih menggunakan sasis tipe leather frame yang memiliki bentuk seperti tangga. Dengan dua batang baja sejajar, lalu di tengahnya disambungkan oleh baja lain untuk memperkuat keseluruhan sasisnya. Meski dianggap tipe sasis lawas, namun model sasis ini sangat cocok dan kuat untuk melibas jalanan rusak serta medan yang ekstrim. Belum lagi sasis milik Mercy Cooler ini juga terkenal lentur sehingga memberikan rasa nyaman lebih bagi penumpang saat melewati jalanan berliku dan gelombang. Tipe sasis leather frame juga memiliki keunggulan lebih saat unit bis tersebut ingin diremajakan. Karena cukup dengan cara melepaskan bodi lamanya, lalu dipasangkan dengan bodi baru, maka hadirlah bis yang sepenuhnya baru lagi. Yang terakhir, untuk sektor pengereman sasis Mercedes-Benz 1521 ini juga sudah dibekali rem full airbrake yang bersistem dual sirkuit, di mana rem depan dan rem belakang mempunyai sirkuit tersendiri. Sistem full airbrake ini kemudian dikombinasikan dengan drum brake di semua rodanya. Dan hasilnya dikenal memiliki rasa pengereman yang lembut, namun tetap pakem. Selain itu, rem dari Mercy Cooler ini juga memiliki suara siulan yang sangat khas. Suara ini berasal dari kompresor yang membuang kelebihan angin saat tangki anginnya penuh dan juga berbunyi setiap driver menginjak pedal rem. Ciri khas dari Mercy ini juga bisa dilihat overhand depannya yang pendek dan juga ukuran setir dengan ukuran yang sangat lebar hingga dijuluki setir tampah. Dengan performa yang mumpuni, Mercy ini akhirnya menjadi favorit untuk dijadikan bis malam maupun bis antar kota. Bis ini cukup kencang di lintasan lurus, namun tetap lincah ketika melewati jalanan yang menikung. Apalagi bis ini juga dilengkapi dengan stabilizer dan power steering sehingga lebih mudah bermanuver dan tetap stabil saat melibas tikungan. Hingga kini masih banyak unit bersasis Mercy Cooler yang masih beroperasi di berbagai wilayah Indonesia dengan perawatan yang tepat dan terbilang mudah, sehingga memiliki durabilitas yang cukup bagus. Hal ini tidak lepas dari beragam komponen dan spesifikasi dari sasis ini yang masih serba mekanikal. Sehingga ketika terjadi trouble di perjalanan, akan lebih mudah diperbaiki oleh mekanik atau kru bis tersebut tanpa perlu pusing memikirkan masalah elektronik seperti bis zaman sekarang. Selain itu, karena populasi sasis ini sangat banyak sehingga memiliki spare part melimpah dan tersedia hampir di seluruh Indonesia. Maka tidak heran jika banyak operator bis yang masih mempercayakan sasis satu ini.
Jadi siapa di antar Bisdings yang masih tetap memfavoritkan sasis cooler jahat ini? Komen di bawah ya Bisdings.